Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. The Accountant adalah film yang menceritakan tentang seorang penderita autis ahli matematika yang mempunyai profesi sebagai pembunuh. Film ini dibintangi Ben Affleck, disutradarai oleh Gavin O'Connell yang dirilis pada tahun 2016. Berawal ketika seorang pria misterius memasuki tempat penembakan di sebuah rumah. Tiba-tiba bayangan pistol di belakang kepalanya. Di sisi lain terlihat sepasang suami istri membawa anak yang cacat ke dokter spesialis. Dokter itu hanya meminta anaknya bernama Christian Wolf tinggal di tempat untuk mengajari penderita autis. Namun Raymond tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, Chris mengamuk karena permainannya belum selesai. Untungnya anak penderita lain bernama Justin membantunya. Beberapa puluh tahun berlalu, terlihat si penderita autis Christian Wolf sudah tumbuh dewasa dan memiliki pekerjaan sebagai akuntan. Sepasang suami istri bernama Frank dan Dolores sedang berkonsultasi masalah pajak. Berpindah ke wanita bernama Medina, ia menemui direkturnya bernama Ray King. Ray memberitahu tentang prestasinya, namun ternyata ia mengetahui keburukan Medina pernah dipenjara dengan banyak kasus. Medina ingin pergi, namun Ray menginginkan Medina melakukan satu pekerjaan untuknya. Berpindah ke Frank, sebelum pergi, ia menawarkan tempat lapangan ternak agar Chris bisa latihan menembak. Kembali ke Medina, Ray memberikan beberapa foto sang akuntan dengan wajah yang tidak pernah terlihat dan hanya membelakangi kamera. Medina diperintahkan untuk mencari tahu siapa sebenarnya sang akuntan tersebut. Jika dalam 1 bulan belum terungkap, Medina akan dimasukkan ke penjara. Lanjut, Chris kembali ke rumah dan menggunakan terapi kayu di kakinya. Saat itu ia kembali mengingat masa kecilnya sampai ibunya pergi meninggalkan mereka. Esok harinya, Chris bersiap memulai latihan dengan jarak tembak 1 km. Frank terkejut melihat bidikan Chris yang sangat tepat. Setelah itu, Chris pergi ke tempat penyimpanannya yang berada di dalam mobil home. Saat istirahat, ia mengingat masa-masa waktu di penjara bersama si tua Francis. Francis adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 40 tahun kepada keluarga mafia Little Tony. Kemudian, ia berbincang dengan rekan kerjanya melalui ponsel. Rekannya mengatakan untuk mengambil bisnis legal di perusahaan Leaping Robotics. Esok harinya, Chris langsung pergi ke perusahaan tersebut menemui wakil CIO. Ia meminta pembukuan 15 tahun lalu agar bisa mengerjakannya. Sedangkan Medina terus mencari nama sang akuntan dengan samaran Lou Carroll, namun tidak pernah menemukannya. Kembali saat Chris sedang memantau pekerjaannya, direktur bernama Lamar menghampirinya. Sebelum Lamar menjelaskan, ternyata Chris sudah mengetahui detail pekerjaan itu. Lamar meminta Chris bekerja untuknya sebagai mata dan telinganya, dan Chris langsung menerimanya. Berpindah ke pria bernama Simon Dewey, saat memasuki mobil, tiba-tiba pria bernama Braxton juga masuk. Ternyata Braxton orang dari perusahaan swasta yang pernah ditipu Simon. Ia memukul Simon beberapa kali dan memintanya untuk tidak menjatuhkan perusahaan lain. Sedangkan Chris saat datang ke kantor, ia melihat wanita bernama Dana sedang tidur karena kelelahan menyiapkan semuanya. Chris langsung membangunkannya. Setelah berkenalan, Dana memberitahu tentang hilangnya uang di dalam pembukuan. Namun, Chris menanggapinya dengan mengatakan, "Aku akan menemukannya." Berpindah ke para petinggi, terlihat seorang wartawan menanyakan komentar tentang pencucian uang. Kepala FBI menyuruh Ray menjelaskannya. Ray hanya mengatakan ini semua kerjasama tim. Sedangkan Medina diberitahu rekannya bernama Sarkis kalau foto itu ada kecocokan dengan sebuah video pembunuhan di tahun 2006. Ia juga memutar rekaman saat pembunuhan itu, namun suaranya terdengar tidak jelas. Saat Chris sedang makan siang, teman Dana menghampirinya untuk sekedar basa-basi. Okay. My dad was an accountant. Yours is nice.
Malam harinya, Chris mulai bekerja lembur hingga semua kaca di ruangan itu penuh dengan angka. Before interest, tax, depreciation. Stable jobs. Sedangkan Medina, terlihat ia juga sedang berusaha mencari tahu dengan mendengarkan rekaman sang akuntan. Ia terus mengubah suaranya hingga akhirnya mendengar hasil perkataan sang akuntan yang mengatakan Solomon Grundy lahir di hari Senin dan dibaptis di hari Selasa. Esok harinya di tempat kerja, Dana terkejut melihat angka banyak itu hanya dihitung dalam semalam. Chris mulai menjelaskan penurunan dan keuntungan dari tahun ke tahun. Namun ada kebocoran karena uang yang hilang telah dipindahkan ke perusahaan yang tidak pernah ada. Tiba-tiba adik direktur bernama Rita datang. Chris memberitahu uang yang hilang senilai 61 juta. Rita meminta Chris memberikan laporan jika selesai. Berpindah ke Ed Chilton, saat mengambil minum di dapur, Braxton dan anak buahnya sudah berada di sana. Ternyata Braxton ingin membunuh Chilton. Namun Braxton hanya menginginkan pembunuhan itu seperti bunuh diri dan ia tidak akan menyakiti istrinya. Esok harinya, Chris terkejut melihat angka hitungannya telah dihapus. Di sini, Lamar langsung memberhentikannya. Karena Chilton sudah tewas bunuh diri dan kasus uang itu akan dilupakan. Kemudian Dana menghampiri dan menanyakan, apa kau yakin Chilton memang bunuh diri? Chris hanya menanggapinya dengan bingung karena pekerjaannya belum selesai. Bisa diketahui kalau Braxton ada keterlibatan dengan hilangnya uang 61 juta dolar. Sehingga ia membunuh Chilton agar Chilton tidak membuka mulut. Setelah itu, Chris pulang dengan kesal dan kembali melatih pukulan di kakinya. Esok harinya, saat Chris selesai berlatih menembak, ia mengingat saat latihan bersama Braxton hingga babak belur. Sedangkan dua anak buah Braxton berada di rumah Frank. Salah satu anak buah Braxton membawa Dolores keluar memanggil Chris. Namun Chris menembaknya hingga tewas. Rekannya langsung ketakutan dan membawa Frank bersama istrinya pergi dengannya. Untungnya, Chris datang dan berhasil mengalahkannya. Chris langsung mengetahui saat ia menyebut nama beberapa orang. Musuh memberikan kartu nama Dana dan mengatakan mereka diperintah untuk membunuh Chris bersama Dana. Setelah mendengar itu, Chris langsung membunuhnya. Chris bergegas pergi dan menghubungi rekan bisnisnya. Setelah menghapus semua data di komputernya, rekannya memberitahu Chris untuk langsung pergi ke tempat persembunyiannya. Namun, Chris berniat untuk menyelamatkan Dana lebih dulu. Saat sampai, ia langsung bersiap karena beberapa orang sudah memasuki apartemen Dana. Untungnya, Chris datang tepat waktu dan membunuh mereka semua dengan cepat. Sedangkan Braxton diberitahu kalau akuntan itu sangat sulit untuk dibunuh. Kembali ke Chris saat sampai di tempat persembunyian, ia menyuruh Dana menunggu di luar. Namun Dana yang kebingungan bersikeras memasuki mobil home milik Chris. Hingga ia terkejut melihat lukisan asli hingga persenjataan lengkap. Dana bertanya-tanya siapa sebenarnya Chris. Hingga ia juga menanyakan tentang lukisan Pollock. Namun Chris memberitahu kalau mereka harus cepat pergi. Berpindah ke Medina saat sedang memeriksa beberapa wajah dari keluarga Gambino, tiba-tiba ponselnya berdering. Agen FBI bernama Gordon memberitahu tentang rekaman itu, dan yang membuat suara bisa dipastikan menderita autis. Gordon memberitahu ciri-ciri autis, hingga akhirnya Medina menemukan celah saat melihat foto sang pangeran matematika. Di sisi lain, Chris bersama Dana sampai di hotel. Terlihat Dana sedang membicarakan uang. Chris hanya mengatakan penggelapan itu hanya kedok saat harga konsumen sedang turun. Kembali ke Medina, malam harinya ia mengecek tentang ahli matematika berpenghasilan di atas 1 juta dolar dengan rekannya. Namun rekannya memberitahu kalau orang yang bisa menghasilkan 1 juta dolar sudah meninggal 3 tahun lalu. Setelah itu, Medina memberikan 100 daftar orang ahli matematika. Medina berjanji jika berhasil menemukan orang yang ia cari, Medina akan membantu mengeluarkannya dari tempat tersebut.
Di hotel terlihat Chris mondar-mandir sedang memikirkan sesuatu. Dana kembali menanyakan siapa Chris sebenarnya. Chris menceritakan kalau ayahnya seorang perwira sedangkan ia menderita autis. Ayahnya terus membawanya ke setiap spesialis hingga berpindah 34 kali di usia 17 tahun. Setelah itu, Dana juga menceritakan kisahnya dulu saat membeli gaun dengan penghasilan sendiri. Namun ia hanya bisa memakai gaun itu sekali dalam hidupnya. Tiba-tiba, Chris mengingat penjual elektronik di tahun 80 yang mencuri uangnya sendiri dan dimasukkan ke pembukuan. Ketika mendengar itu, Dana mulai menyadari kalau sebenarnya Rita sudah membeli saham Leaping Robotics karena harga akan terus naik. Namun pertanyaan mereka adalah mengapa Rita mempekerjakan Chris. Yang sudah pasti, seorang berpengalaman seperti Chris akan mengetahuinya. Di sini, Chris akan mencari jawabannya sendiri. Ketika di mobil, Chris menyuruh rekannya membunuh orang yang ingin melukai Dana. Saat sampai di depan rumah Rita, ia melihat Braxton berjalan. Ia terus mengikuti hingga akhirnya Braxton menembaknya dan segera kabur. Setelah memasuki rumah, ternyata Rita sudah tewas tertembak di kepala. Sedangkan Medina dan rekan agennya terus mengecek tentang ahli matematika hingga akhirnya Medina menemukan sang akuntan karena beberapa orang terkenal memulihkan uang dengan seorang akuntan publik. Medina langsung menemui Ray memberitahu tentang Christian Wolf. Medina membuktikan kalau Chris memulihkan beberapa uang dari orang-orang terkenal dan mendapatkan hasil lebih dari $1 juta hanya untuk disumbangkan. Di sini, Ray menyuruhnya berkemas karena mereka akan pergi ke Chicago. Sedangkan Chris ketika melihat Dana tertidur, ia kembali mengingat tentang ayahnya, menyuruhnya melawan beberapa orang yang tidak menyukainya. Chris langsung keluar untuk bertarung dan ternyata Braxton membantunya. Sebelum pergi, Chris menulis surat untuk Dana di atas mejanya. Di sisi lain terlihat Ray, Medina dan beberapa agen FBI memeriksa rumah Chris. Mereka menemukan satu senjata dan botol minuman. Saat di luar juga terdapat banyak kamera yang terus aktif. Di sana mereka juga menemukan senjata mesin langka yang tersimpan. Semua itu berhasil membuktikan kalau Chris adalah orang yang mereka cari. Berpindah ke Braxton, terlihat banyak anak buahnya sedang bersiap mengintai di setiap sisi rumah milik Lamar. Karena mereka tahu sang akuntan akan datang. Kembali ke Ray bersama Medina, setelah semua agen pergi, Medina mulai menceritakan tentang kejahatannya di masa lalu. Kemudian, Medina balik bertanya kepada Ray tentang Chris. Ray menceritakan di tahun 2006, ia terus mengintai tempat pembunuh berdarah dingin. Hingga ia melihat seseorang menyerang tempat itu. Tiba-tiba dari belakang terdengar bunyi senjata. Namun, Chris tidak membunuhnya setelah Ray mengatakan kalau ia mempunyai 2 anak. Setelah itu, Ray kembali menceritakan tentang karir pertamanya menemui seorang pencuci uang legendaris yaitu Francis. Namun, Francis tewas disiksa oleh anak mantan bosnya bernama Lethal Tony hingga tewas setelah ia dibebaskan dari penjara. Dari saat itulah Ray mulai mencari tahu siapa sebenarnya sang akuntan. Hingga Ray menjadi seperti sekarang hanya untuk mengetahui siapa orang di balik sang akuntan. Lanjut, Ray menceritakan kalau Chris adalah tahanan militer yang berhasil kabur melompat dari lantai 3 setelah mengetahui kematian Francis. Dan pergi membalas dendam kematian Francis dengan membantai seluruh keluarga Lethal Tony. Kebenaran terungkap di sini, ternyata ayah dari sang akuntan, Christian Wolf, adalah Ray sendiri. Namun dia tidak memberitahu Medina, padahal Medina bertanya-tanya siapa ayah Chris sebenarnya. Medina bertanya kenapa Ray menceritakan kisah ini kepadanya. Ray memberitahu kalau sebentar lagi ia akan pensiun. Ia hanya menginginkan ada orang yang menjawab teka-teki sang akuntan. Saat Medina mengatakan tidak, teleponnya berdering. Ternyata rekan Chris yang menghubunginya. Ia menyuruh Medina menulis alamat yang ia katakan. Malam harinya, terlihat seluruh listrik di rumah Lamar dimatikan. Penjaga yang lain menghubungi rekannya namun tidak ada jawaban. Ketika sedang mengintip dari balik kaca, tiba-tiba peluru dengan kecepatan 3000 km per detik membunuh satu penjaga dengan tragis. Braxton menyuruh semua anak buahnya keluar. Namun Chris berhasil membunuh mereka satu persatu hingga berhasil masuk. Sedangkan Lamar mulai panik dengan situasinya. Kembali ke Chris, terlihat ia sedang bertarung melawan musuh, sedangkan Braxton masih mengawasinya.
Ketika mendengar ucapan Chris tentang Solomon Grundy, Braxton menyadari kalau yang ia lawan selama ini adalah kakaknya sendiri. Tiba-tiba, satu anak buah Braxton terus menembaki Chris. Braxton datang dengan sigap menembak anak buahnya sendiri. Saat melihat ke belakang, akhirnya Chris juga menyadari kalau musuhnya adalah adiknya sendiri. Chris menyuruhnya pergi karena ia ingin menyelesaikan semuanya. Namun, Braxton menghajarnya karena Chris dan ayahnya datang ke pemakaman ibunya yang telah meninggalkannya. It's your fault that Pops did. Chris melawan hingga ia berhasil mengalahkan Braxton dengan menodongkan senjata. Namun, Chris tidak membunuhnya karena Braxton adalah adiknya sendiri. Lamar kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia masih belum mengetahui kalau Chris dan Braxton adalah saudara kandung. Tiba-tiba, Lamar keluar dan memberitahu semuanya tentang perbuatannya. Tanpa basa-basi, Chris langsung menembaknya. Sebelum Chris pergi, Braxton bertanya bagaimana cara menemukanmu. Chris hanya mengatakan, kau tidak bisa menemukanku, biar aku saja yang menemuimu. Beberapa waktu kemudian, terlihat banyak wartawan bertanya tentang kasus tewasnya Lamar dan tuduhan penipuan. Kepala agen hanya mengatakan situasinya belum stabil. Ia langsung memperkenalkan Medina yang memimpin penyelidikan tersebut. Medina memberitahu semua orang ia tidak bisa menerima penghargaan karena ini adalah kerjasama tim. Di sisi lain, sepasang suami istri sedang membicarakan masalah anaknya di tempat yang sama saat Trey membawa Chris. Dokter memberitahu kalau penderita autis jarang sekali bisa disembuhkan. Namun di sisi lain ia mempunyai kelebihan. Tiba-tiba anak penderita autis itu memasuki kamar Justin. Dokter kembali menceritakan tentang Justin yang sudah tidak bicara selama 30 tahun. Dan ia hanya berkomunikasi dengan penerjemah komputernya. Berpindah ke Justin, saat membuka komputer ia mulai berbicara. Di sini kebenaran kembali terungkap. Ternyata yang terus berbicara dengan Chris di ponselnya adalah Justin. Berpindah ke Dana, terlihat ia kembali merenovasi tempat milik Chris. Karena Chris sudah pergi dari sana. Sedangkan Chris terlihat memulai hidup baru dengan membawa mobil home-nya sebagai tempat tinggal. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.